Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Fariska Apriliani dari kelas 11A. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Apa sih sistem hukum di Indonesia? Sistem hukum adalah kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diharapkan kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan umum, asas hukum, dan pengertian hukum. Contoh sistem hukum yang ada di Indonesia itu ada 3, yaitu sistem hukum sivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Sistem hukum sivil adalah sistem hukum yang berkembangnya di dataran Eropa. Sistem ini menekankan pada pengguna aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya. Karena awal perkembangan di dataran Eropa Timur, sehingga dikenal sebagai sistem Eropa kontinental. 2. Sistem hukum adat, yaitu hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembangnya sehingga menjadi sebuah hukum yang dihati secara tidak tertulis. Yang ketiga, sistem hukum Islam, yaitu syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk amalnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang perhitungan dengan kepercayaan atau akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. 2. Sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Ada beberapa contoh sistem peradilan yaitu sistem peradilan umum, sistem peradilan agama, sistem peradilan militer, dan sistem peradilan tata usaha negara. Sistem peradilan umum. Sistem peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah mahkamah yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat, pencari keadilan pada umumnya meliputi ibu kota dan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Peradilan umum ini merupakan hukum keadilan. Fungsi peradilan yaitu ada 3. Yang pertama menerima, kedua memaksa, dan yang ketiga menyelesaikan. Sistem peradilan agama. Sistem peradilan agama adalah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan agama guna untuk menegakkan hukum Indonesia dan keadilan jujur dan terpercaya. Peradilan agama terdiri dari 1. Pengadilan tinggi agama atau tingkat banding, 2. Pengadilan agama tingkat pertama, 3. Pengadilan khusus. Jumlah pengadilan agama yaitu 343 atau pengadilan tingkat pertama dan 29 pengadilan tingkat banding. Sistem peradilan di militer. Sistem peradilan militer yaitu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan bersenjata dengan tugas dan wewenang mengadili tingkatan. Fungsi pengadilan militer yaitu yang pertama, memeriksa pada tingkat banding pertama pidana sengketa tata usaha militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi. Kedua, pengadilan militer menangani kasus perkara pidana yang dilakukan oleh militer atau prajurit TNI. D. Sistem peradilan tata usaha negara. Sistem peradilan tata usaha negara yaitu pengawasan yudisial terhadap tindakan umum tata usaha negara yang fungsinya antara lain asas keaktifan hakim, berkedudukan di ibu kota wilayah kabupaten atau kota, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukum wilayah provinsi. Yang penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.